Teokrasi sebagai kedaulatan Tuhan. Dalam ide kedaulatan Tuhan, kekuasaan tertinggi dianggap ada di tangan Tuhan. Tuhanlah yang dipandang sebagai sumber dari segala sumber kekuasaan manusia di dunia. Manusia hanyalah pelaksana belaka dari kehendak Tuhan. Dapat dikatakan bahwa pengertian demikian ini dikenal ada dalam dan oleh semua agama besar dunia dalam sejarah. Agama Hindu, agama Yahudi, Kristen, maupun Islam mempunyai pengalaman yang sama dalam berhubungan dengan ide-ide tentang kekuasaan bernegara. Tuhanlah yang pertama-tama dipandang sebagai sumber dari segala kekuasaan manusia, termasuk dalam urusan bernegara. Monarki sebagai kedaulatan raja. Konsep kedaulatan raja sama tuanya dengan gagasan kedaulatan Tuhan. Sampai abad ke-6, semua negara yang tercatat dalam sejarah selalu dipimpin oleh penguasa yang bersifat turun-menurun, yang biasa disebut sebagai raja atau ratu. Semua sumber-sumber ekonomi dalam wilayah kerajaan dianggap sebagai hak milik raja. Demikian pula warganya dipandang tidak lebih dari budak-budak dan hamba sahaya bagi para raja-raja dan keluarganya. Raja memiliki kekuasaan yang absolut. Pada era sekarang, konsep kedaulatan rakyat tidak lagi dikaitkan dengan konsep kedaulatan Tuhan, melainkan diintegrasikan dengan konsep kedaulatan rakyat, yang membuat negara-negara kerajaan dewasa ini berhasil membedakan dan memisahkan antara fungsi kepala negara dengan kepala pemerintahan. Dari segi yang lain, prinsip kedaulatan raja itu juga diwujudkan dalam gagasan kedaulatan hukum, di mana hukum juga dianggap sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam kerajaan. Karena itu, muncullah konsep monarki konstitusional atau constitutional monarchy. Dalam praktik, negaranya adalah kerajaan, tetapi hukum tertinggi yang berlaku adalah konstitusi. Ajaran kedaulatan rakyat pada pokoknya terkait dengan konsep yang dikenal sebagai demokrasi. Demokrasi berasal dari perkataan demos yang berarti rakyat dan kratien yang berarti kekuasaan. Demokrasi berarti kekuasaan rakyat, yaitu sebagai suatu konsep tentang pemerintahan oleh rakyat, atau yang sering disebut dengan rule by the people. Wacana tentang demokrasi itu sudah demikian luas diterima di seluruh penjuru dunia, karena demokrasi memiliki banyak sekali keuntungan yang bisa didapatkan ketika kita mengimplementasikannya di dalam sebuah negara. Namun, ada berbagai konsep demokrasi yang diterapkan secara beragam di berbagai negara, dengan mencampurkan antara konsep demokrasi dengan pemikiran dari setiap negara untuk menyesuaikan dengan negara mereka. Spektrum praktik demokrasi yang diterapkan oleh semua negara yang mengaku menerapkan demokrasi sangat beraneka ragam, mulai dari Amerika Serikat hingga Uni Soviet, dan semua negara komunis lainnya yang memiliki penafsiran yang berbeda. Oleh karena dipandang bahwa rakyat memiliki kemampuan dan kepentingan yang berbeda, maka terdapat sejumlah negara yang memandang bahwa diperlukan suatu pemerintahan yang kuat dan cenderung otoriter. Kepentingan ini dipergunakan untuk mengelola keberagaman supaya semua rakyat bisa memiliki kesejahteraan dalam level yang sama. Di negara-negara yang menganut ajaran komunisme, maka demokrasi diwujudkan sebagai otokrasi. Corak demokrasi. Demokrasi ini memiliki banyak pengertian, di mana diantaranya yaitu demokrasi yang merujuk pada liberal, demokrasi yang merujuk kepada komunisme, demokrasi yang merujuk pada religius, dan demokrasi yang merujuk pada monarki konstitusional. Apakah di masa depan akan ada demokrasi dalam corak baru? Pertama, konsep demokrasi yang berkembang sepanjang sejarah peradaban umat manusia telah mengalami perkembangan makna. Bahkan, di era modern pun demokrasi menjadi semacam konsep yang syarat makna. Hal itu tampak pada implementasi konsep demokrasi seperti yang dipraktikkan negara-negara yang menyebut dirinya sebagai negara demokrasi. Meski merupakan konsep yang syarat makna, namun demokrasi mengandung makna dasar bahwa dalam berpolitik harus senantiasa melibatkan rakyat. Jadi ada sphere of public, di mana rakyat turut dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Pada konteks ini, demokrasi memberikan pengakuan yang memadai terhadap kedaulatan rakyat.